It's all covered in today's China Truths. Di seluruh benua Afrika, gelombang kemarahan sedang meningkat. Kemarahan yang telah terbangun diam-diam selama bertahun-tahun di balik janji-janji pembangunan bersama. Dari Kenya hingga Zambia, dari Ghana hingga Madagaskar, frustrasi terhadap kehadiran China yang semakin besar telah mulai meluap. China, yang dulunya disambut sebagai mitra yang membawa jalan, pabrik, dan investasi, kini dipandang oleh banyak orang sebagai penjajah jenis baru. Penjajah yang mengekstraksi, mendominasi, dan meninggalkan ketidaksetaraan. Dan kini, ketegangan itu meledak di satu negara pulau, Madagaskar, yang terletak di lepas pantai Tenggara Afrika. Madagaskar berada dalam kekacauan. Ibu kota Antananarivo diselimuti asap dan ketakutan. Toko-toko dan gudang-gudang milik China telah dibakar. Seluruh distrik perbelanjaan menjadi abu, dan penduduk yang ketakutan melarikan diri melalui jalan-jalan yang penuh dengan puing-puing dan sirene. Laporan mengatakan bisnis-bisnis yang dikelola China menjadi sasaran utama kekerasan dengan kerugian yang sudah mencapai ratusan juta yen. Di luar kedutaan China, warga yang putus asa mengantre panjang, memohon untuk dievakuasi. Jadi, apa yang mendorong negara yang dulunya terbuka untuk kerjasama menjadi pemberontakan terbuka? Jawabannya terletak pada tahun-tahun meningkatnya kemiskinan dan ketidaksetaraan. Pengangguran melonjak dan harga pangan mencapai tingkat yang tak tertahankan. Sementara keluarga-keluarga lokal berjuang untuk bertahan hidup, mal dan toko impor yang didanai China mendominasi setiap sudut kota. Kami tidak bisa bersaing lagi, kata seorang pemilik toko lokal, menyaksikan pelanggannya menghilang. Di balik janji-janji pembangunan yang berkilauan, kebencian telah mendidih. Perusahaan-perusahaan China yang didukung oleh hubungan pemerintah yang kuat dan tenaga kerja murah menguasai industri-industri kunci, membuat pekerja lokal kehilangan pekerjaan dan usaha kecil gulung tikar. Para petani telah kehilangan tanah mereka karena proyek-proyek pertambangan China dan para nelayan mengatakan perairan mereka telah diambil alih. Apa yang dijanjikan sebagai kemakmuran bersama malah berubah menjadi eksploitasi dan pengucilan. Di Antananarivo, massa meneriakkan, Madagaskar harus kembali ke tangan rakyat Malagasy, saat api menyebar ke seluruh kota. Namun di tengah kekacauan, ada juga adegan belas kasih. Penduduk setempat melindungi pemilik toko China dari serangan, mencoba menghentikan kekerasan. Tetapi frustrasi selama bertahun-tahun tidak bisa lagi dibendung. Kerusuhan menyebar ke kota-kota lain. Toamasina, di mana gudang pelabuhan dijarah. Morondava, di mana sebuah perusahaan perikanan dibakar. Dan Mahajanga, di mana protes terhadap pertambangan China berubah menjadi mematikan. Polisi menembakkan gas air mata, tetapi massa hanya bertambah banyak. Pemerintah mengumumkan keadaan darurat, namun pemadaman listrik dan komunikasi menjerumuskan negara itu semakin dalam ke dalam kekacauan. Video merekam kehancuran, pasar yang terbakar, bangunan yang runtuh, dan anak-anak menangis ketakutan. Seorang pemilik toko China menatap reruntuhan tokonya, berkata pelan, "Kami menghabiskan 5 tahun membangun bisnis ini. Satu malam, dan semuanya hilang." Tidak ada kemarahan dalam suaranya, hanya kekosongan. Saat penerbangan terisi melebihi kapasitas dan harga tiket melonjak hingga 10 kali lipat dari harga biasa, ribuan orang berkemah di luar bandara. Tetapi bahkan ketika orang-orang melarikan diri, sebuah pertanyaan yang lebih dalam tersisa. Apakah China benar-benar membawa kemakmuran ke Madagaskar? Atau apakah itu membawa ketergantungan dan perpecahan? Pertanyaan itu kini bergema di seluruh Afrika. Kerusuhan di Madagaskar lebih dari sekadar keresahan. Mereka mungkin menandai awal dari titik balik bersejarah. Sebuah benua yang dulunya dipenuhi harapan untuk kemitraan China mulai jauh. Di seluruh Afrika, udara terasa berat dengan harapan dan patah hati. Dari tanah merah Kenya hingga pantai emas Ghana, orang-orang pernah percaya bahwa kemitraan dengan China akan membawa fajar baru, masa depan peluang, teknologi, dan kemakmuran. Jalan dibangun, pelabuhan dibuka, dan janji-janji dibuat. Untuk sesaat, rasanya Afrika telah menemukan teman yang bersedia berinvestasi di tempat yang orang lain tidak mau. Tetapi bertahun-tahun kemudian, kenyataan yang berbeda mulai muncul. Di satu lokasi pembangunan pelabuhan, sebuah video menyebar dengan cepat secara online menunjukkan pengawas China memarahi dan mempermalukan pekerja lokal. Kemarahan terjadi seketika. "Mengapa kita diperintah di tanah kita sendiri?" teriak seorang pekerja. Bagi banyak orang Afrika, momen itu menangkap apa yang telah mereka rasakan secara diam-diam selama bertahun-tahun, bahwa yang disebut kerjasama perlahan telah berubah menjadi kontrol. Di pedesaan, hamparan tanah pertanian yang luas telah dibeli oleh perusahaan asing.
Petani lokal yang dulunya hidup dari tanah mereka kini mendapati diri mereka tergusur, menyaksikan pagar-pagar menjulang di sekitar ladang yang telah diolah keluarga mereka selama beberapa generasi. Di sepanjang pantai, kapal-kapal pukat China menarik hasil tangkapan besar di dekat pantai, menyisakan sedikit bagi nelayan lokal yang bergantung pada laut untuk bertahan hidup. Jaring mereka kembali kosong, begitu juga harapan mereka. Bagi Beijing, ini disebut kemitraan untuk pertumbuhan bersama. Tetapi bagi banyak orang Afrika, rasanya seperti kembalinya sesuatu yang mereka pikir telah mereka hindari. Ketergantungan di bawah bendera baru. Tidak ada tempat di mana ketegangan itu lebih jelas daripada di Madagaskar. Dalam beberapa bulan terakhir, pulau itu telah diguncang oleh keresahan yang dimulai dengan tenang tetapi menyebar seperti api. Apa yang dimulai sebagai kemarahan atas praktik tenaga kerja yang tidak adil dan kenaikan harga berubah menjadi protes massal dan akhirnya kerusuhan. Bisnis diserang, gudang milik asing dibakar, di jalan-jalan yang dipenuhi tangisan putus asa untuk keadilan. Tetapi ini bukanlah tindakan kekacauan yang tidak berarti. Mereka adalah letusan ketidaksetaraan struktural yang mendalam. Selama bertahun-tahun, hanya elit kecil yang diuntungkan dari investasi asing sementara orang biasa ditinggalkan. Ketika frustrasi menumpuk terlalu lama, ia tidak hanya berbisik, ia mengaum. Di ibu kota Madagaskar, Antananarivo, kaum muda membanjiri jalan-jalan sambil meneriakkan, "Ini tanah kami. Kami ingin masa depan kami kembali." Beberapa pengunjuk rasa beralih ke kekerasan, tetapi banyak lainnya mencoba melindungi pemilik toko yang tidak bersalah dari bahaya. Kemarahan itu bukan ditujukan pada individu, itu ditujukan pada sistem yang telah membuat mereka tidak terlihat di negara mereka sendiri. Di seluruh benua, kisah-kisah serupa terungkap. Di Zambia, pekerja melakukan mogok kerja menentang perlakuan buruk di pabrik-pabrik yang dikelola China. Di Kenya, warga menuntut transparansi atas utang kereta api yang besar. Di Nigeria, kemarahan memuncak atas proyek-proyek pertambangan yang telah membuat desa-desa tercemar dan tak berdaya. Ini bukanlah percikan yang terisolasi. Mereka adalah bagian dari badai yang sama. Afrika mulai mengajukan pertanyaan sulit. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari semua pembangunan ini? Siapa yang mengendalikan pelabuhan, tambang, dan tanah pertanian yang pernah dijanjikan kepada rakyat lokal? Dan jika pembangunan berarti kehilangan martabat, apakah itu benar-benar kemajuan? Bagi banyak orang Afrika, martabat berarti lebih dari sekadar infrastruktur. Itu berarti didengar, dihormati, dan memiliki suara dalam masa depan mereka sendiri. Seorang pemuda Malagasy merangkumnya dengan sempurna selama wawancara jalanan yang menjadi viral. "Kami bukan budak, kami hanya ingin kesempatan untuk hidup dengan martabat." Suaranya menyentuh hati jauh melampaui Madagaskar. Komentar dari seluruh Afrika membanjiri. "Kami merasakan hal yang sama di negara kami. Ini juga kisah kami." Kebenaran adalah apa yang terjadi di Madagaskar bukan hanya krisis nasional. Ini adalah cerminan dari perjuangan yang lebih besar yang terjadi di seluruh belahan selatan global. Ini tentang kekuasaan, keadilan, dan makna pembangunan itu sendiri. Saat api keresahan mereda, dunia ditinggalkan dengan pertanyaan sulit. Bisakah China membangun kembali kepercayaan di Afrika, atau apakah sudah melewati titik tidak bisa kembali? Beijing menyebut kerusuhan itu sebagai kesalahpahaman, ulah beberapa ekstremis. Tetapi rasa sakit yang terlihat di wajah orang-orang Malagasy biasa menceritakan kisah lain. Media lokal kini memperingatkan bahwa jika ketidaksetaraan dan korupsi terus berlanjut, pemberontakan serupa akan menyusul. Dan mungkin mereka benar. Ketika sebuah sistem meninggalkan terlalu banyak orang, bahkan aliansi terkuat pun bisa runtuh dalam semalam. Bagi China, Madagaskar telah menjadi lebih dari sekadar mitra. Kini ia menjadi cermin. Refleksi dari apa yang terjadi ketika keuntungan melebihi empati, dan ketika kemajuan melupakan orang-orang yang seharusnya dilayaninya. Pelajarannya sederhana tetapi kuat. Pembangunan tanpa martabat tidak akan pernah membawa kedamaian. Jembatan mungkin menghubungkan dua daratan, tetapi hanya rasa hormat yang dapat menghubungkan dua hati. Dan dalam api Madagaskar, dunia diingatkan akan kebenaran lama. Tidak ada bangsa, tidak peduli seberapa kuat, yang dapat membangun masa depannya di atas keheningan orang lain. Impian China di Afrika memudar dengan cepat. Apa yang pernah dimulai sebagai visi persahabatan dan kemakmuran bersama, telah berubah menjadi kekecewaan dan ketidakpercayaan. Inisiatif Sabuk dan Jalan, yang pernah dipuji sebagai jembatan antar benua, kini berdiri sebagai simbol ketidakseimbangan dan janji yang tidak terpenuhi. Jalan dibangun, pelabuhan diperluas, tetapi fondasi sebenarnya, kepercayaan dan kesetaraan, tidak pernah diletakkan. China datang mencari sumber daya dan pengaruh, bukan kesejahteraan rakyat Afrika. Investasinya mengisi pundi-pundi, bukan komunitas. Dan kini, saat kebencian tumbuh di seluruh benua, impian yang seharusnya menyatukan malah memecah belah. Impian China di Afrika meredup karena impian yang dibangun di atas kepentingan diri sendiri tidak dapat memenangkan hati.
Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Kami selalu berusaha memberikan informasi terbaru dan paling jujur kepada Anda. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Silakan bagikan pemikiran Anda di bagian komentar di bawah. Jadi jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru. Dan terima kasih telah menyimak.